Halo semua, saya Van Sulodin dengan NIM 131901338 dari kelas 13321. Video kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat rancangan database menggunakan aplikasi DB Designer 4 disinkronkan dengan MySQL. Video ini dibuat sebagai pembelajaran kita bersama dan juga sebagai sarana penilaian UAS. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita membutuhkan aplikasi yang bernama Exam. Kemudian aplikasi DB Designer 4, kita close, minimize, kita start terlebih dahulu bagian Exam, bagian Apache dan MySQL. Setelah run, kita cek menggunakan browser, bisa juga menggunakan command prompt. Nah, sudah terkoneksi. Kemudian kita minimize, kita masuk DB Designer 4 dan kita save terlebih dahulu agar tidak hilang ketika membuat program ini. Kita save di dokumen, nah, database, kita save. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat rancangan database-nya. Kali ini kita menggunakan studi kasus yang diberikan oleh dosen seperti ini. Sebuah perusahaan melayani pemesanan barang atau produk umum memerlukan sebuah program aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan data produk beserta suppliernya dan juga berfungsi untuk mencatat transaksi pemesanan produk dari customer. Setiap produk yang dipesan akan dikirim ke customer yang memesannya. Berarti kita membutuhkan tabel yang berisi supplier, kemudian berisi dari data produk, kemudian transaksi pemesanan, customer, dan juga yang pengiriman. Nah, untuk itu sebelumnya saya sudah merencanakan terlebih dahulu, hasilnya seperti ini. Jadi ada tabel supplier, tabel produk, tabel customer, tabel faktur, tabel surat jalan. Untuk supplier, produk, customer sepertinya sudah tahu semua. Untuk tabel faktur itu seperti tabel transaksi ya. Kemudian surat jalan ini tabel sebagai bukti saat pengiriman. Isinya ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, tanggal produk, jumlah. Itu untuk tabel supplier. Untuk tabel produk ada ID produk, nama produk, quantity, harga satuan. Ini data tipe datanya. Kemudian ada tabel customer, ID customer, nama produk, quantity, harga satuan, total, keterangan. Untuk faktur ada nomor faktur, tanggal faktur, nama customer, alamat, nama produk, quantity, harga. Untuk surat jalan ada nomor surat jalan, nama customer, alamat, ID produk, nama produk, quantity, dan keterangan. Kemudian kita langsung saja merencanakan membuat rancangannya. Kita buat tabel dengan klik toolbars yang ini, new table, kita klik, kita membutuhkan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita isi tabelnya, kita klik kanan, kita klik edit object. Kemudian kita isi tabel nama sesuai ini yang sudah saya buat. Untuk tabel namanya itu supplier, kemudian kita isi dengan ID supplier, tipe datanya karakter 5, enter. Kemudian kita unchecklist bagian ini. Nah, setelah ID supplier kita isi nama supplier, nama supplier menggunakan tipe data variabel karakter. Range nya belum isi, kita beri 25. Kemudian ada alamat supplier.
alamat supplier kita isi variabel karakter 50 karena biasanya alamat berisinya panjang. Kemudian ada tanggal produk masuk, kemudian kita isi date. Terakhir ada jumlah, tipe datanya integer. Nah, kita cek terlebih dahulu ID supplier, nama supplier, alamat supplier, tanggal produk masuk, jumlah. Oke, sudah selesai. Kita klik tanda centang ini. Nah, berikutnya tabel 2 kita isi dengan produk, kemudian ada ID produk, tipe data karakter 5, kemudian ada nama produk, nama underscore produk, tipe datanya variabel karakter, kita beri 20, enter. Kita unchecklist dulu agar tidak lupa. Kemudian kita isi quantity integer, akhir harga satuan, kita isi double. Kita cek ID produk sudah, nama produk sudah, quantity sudah, harga satuan sudah. Kita centang. Nah, kemudian tabel 3 customer kita isi ID customer dengan karakter range 5, oke. Kemudian kita unchecklist. Setelah itu ada nama customer, kita isi variabel karakter, lupa belum diisi 20 ya karena nggak terlalu panjang. Kemudian ada nama produk, nah variabel karakter 20, kemudian ada quantity integer, ada harga satuan, kita ganti double, kemudian ada total double, kemudian ada keterangan variabel karakter 25, cukup mungkin segini. Kita cek centang sudah, ID customer sudah, nama customer sudah, nama produk sudah, quantity sudah, harga satuan sudah, total sudah, keterangan sudah. Kita checklist untuk selesai. Nah, kemudian tabel keempat kita isi faktur. Faktur ini sama seperti kwitansi semacamnya atau transaksi, intinya kata penjualan. Kemudian kita isi ID faktur, kita ganti dulu nama faktur, kita menggunakannya nomor faktur, oke. Tipe datanya karakter saja 5, kemudian unchecklist. Kemudian ada tanggal faktur, kemudian isi date, ada nama customer, variabel karakter kita isi 20 seperti sebelumnya, dan ada alamat dari ini customer 25 karena ini nantinya akan dikirim ke customer. Kemudian ada nama produk, variabel karakter berisi range-nya 20, terus ada quantity integer, harga double.
Kemudian ada kita cek dulu nomor faktur sudah, tanggal faktur sudah, nama customer sudah, alamat sudah, nama produk sudah, kuantitinya sudah, harga sudah. Kita checklist. Terakhir tabel 5, kasih surat jalan. Nah, surat jalan juga penting ini, seperti bukti bukti dari pengiriman pembelian. Jadi ketika barang dikirim harus ada nomor surat jalan. Kita isi dengan karakter 5. Untuk surat jalan ininya berbeda-beda isinya, saya menggunakannya seperti ini. Jadi coba cari referensi lain atau bisa tanyakan ke orang yang punya usaha. Kemudian ada nama customer. Nama customer kita pakai variabel karakter 25. Alamat variabel karakter 25. ID produk karakter 5. Nama produk variabel karakter 20. Kelebihan 20. Nah, setelah nama produk ada quantity, quantity, enter, integer, terus ada keterangan variabel karakter 25. Oke, surat jalan atau bukti pengiriman sudah. Kita cek nomor surat jalan, karakter, nama customer, alamat, ID produk, nama produk, quantity, keterangan. Setelah kita checklist, nah ini minimize. Nah, setelah membuat tabel, selanjutnya yaitu menghubungkan relasinya. Di sini saya menekan one to many, many to many. Yang ini untuk one to many, toolbar ini one to many. Yang ini one to one, ini many to many. Langsung saja one to many. Tabel supplier, tabel produk, kemudian tabel produk, tabel customer masih sama one to many dari customer ke faktur. Terakhir many to many ke surat jalan. Nah, maka akan muncul tabel baru dengan nama faktur hash surat jalan. Kita ganti dulu dengan nama data penjualan. Kita checklist. Nah, kita save. Nah, jangan lupa untuk save agar tidak hilang saat pengerjaan. Setelah ini kita masuk ke XM. Nah, masih connect, kita menggunakan CMD. Nah, apabila berada di directory seperti ini, kita bisa keluar manual seperti CD. Nah, atau juga bisa langsung menyalin alamat di sini seperti c/xm/mysql/bin. Apabila manual maka seperti ini, cd xm, cd mysql, cd bin. Nah, kemudian untuk menjalankan MySQL nya menggunakan sintaks MySQL menu root. Nah, karena belum membuat user, kita menggunakan root saja, enter. Nah, seperti ini sudah masuk. Kemudian kita membuat user, create user owner. Nah, kita tidak menggunakan password karena versi
XM ini tidak support password karena password yang baru dan lama berbeda. Enter. Oke, sudah oke. Kita cek di Chrome apakah ada owner. Sudah. Kemudian kita setting akses izinnya. Kita setting akses izin yaitu grant all privilege bintang titik bintang, kemudian nama dari ininya, usernya owner. Oh salah, oh kita kurang. Grant all privilege on, kita lupa on. Oh masih kurang, on to. Dah. Kemudian kita cek apakah sudah ada akses izinnya. All privilege. Oke. Maka izin untuk membuat database seperti itu sudah jadi. Kita exit saja. Kita masuk menggunakan user tadi, user owner, MySQL menu owner, access denied for user owner. Terdapat kesalahan sepertinya karena bintang titiknya, titik koma. Kemudian MySQL menu owner. Sudah masuk. Kemudian kita buat database. Kita cek dulu show database. Ada dan lain-lain. Kita buat baru, create database, data penjualan, titik koma, enter. Sudah. Kita cek lagi show database. Nah, sudah ada data penjualan. Kita cek apakah ada tabel. Show table. Kita pilih dulu use data penjualan, titik koma. Nah, tadi kan ada non, kemudian sekarang data penjualan. Kemudian baru cek show table, kosong. Nah, selanjutnya kita mensinkronkan dari tabel ini ke database ini. Kita masuk ke database, klik database synchronization, all connection, kita klik new, beri connection nama data penjualan, hostname-nya localhost, database-nya data penjualan, langsung data penjualan, username-nya owner, passwordnya kosong. Oke. Kita klik connect. Nah, kemudian execute. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita cek apakah sudah ada. Show data, show table. Nah, sudah masuk. Ada customer, data penjualan tuh yang tadi many to many-nya, data penjualan, faktur sudah ada, produk ada, supplier ada, surat jalan ada. Nah, kita tidak bisa mengecek isi tabelnya karena masih kosong. Jadi kita exit, kita coba cek pakai user root, menu root. Kita use database data penjualan. Titik komanya ada. Use database. Kita cek dulu show database data penjualan ada. Kita pakai use database. Use data penjualan. Lupa malah pakai database. Sudah. Kita cek show tables. Nah, ada. Kita exit.
kita minimize, kita close, kita cek di MySQL user akun sama database data penjualan. Nah, sudah ada. Dibuka masih kosong, surat jalan kosong. Nah, jadi begitulah cara untuk membuat rancangan menggunakan aplikasi DB Designer 4 kemudian disinkronkan ke MySQL. Jadi kurang begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.